Ya. Jadi pada hari ini, di hari Jumat, kita menghisab diri, bermuhasabah, mengukur diri, menghitung-hitung tentang diri ini. Apakah kita ini selalu mengkhawatirkan rezeki yang sebenarnya sudah ditentukan dan tidak akan tertukar? Apakah otak kita banyak diisi untuk berpikir tentang rezeki yang sebenarnya Allah sudah takar, masing-masing sudah ada takarannya dan tidak akan tertukar, mual pahili, ya. Apakah kita berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban, kemudian kita memenuhinya atau tidak? Ya. Apakah kita sudah tahu kewajiban kita? Apakah kita sudah melaksanakan atau belum? Mana yang sudah, mana yang belum, mana yang sempurna, mana yang belum, mana yang sudah punya ilmunya, mana yang belum. Berikutnya adalah kita jangan lupa untuk terus-terusan belajar dari Al-Quran. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih menjadi yang terbaik. Kenapa disebut yang terpilih? Karena kita sebenarnya sudah ditentukan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan penentuan Allah itu adalah tentu saja ke arah yang menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus sesadar-sadarnya bahwa mati itu sudah ditentukan waktunya dan akan terjadi kapan di mana tidak ditentukan, tidak diketahui oleh kita, tetapi sudah ditentukan dengan cara apa kita mati. Hari kemarin ada orang berlima ya dari reportasi TV One. Kemudian dari Jakarta mau ke Semarang. Di tengah jalan tiba-tiba kaca mobilnya itu rumek karena pagi-pagi embun ya di daerah antara Pemalang ke Batang. Ya. Kemudian sopirnya ke pinggir dulu terus berhenti mau ngelap kaca. Apa yang terjadi? Dihantam dari belakang. 3 meninggal, Bu. Ya, yang 2 masih di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal mau bekerja, mau mereportasi tentang investigasi keadaan di Jawa Tengah dan Semarang khususnya. Ya, kemudian si supir ini keluar, yang 4 orang di dalam. Supirnya keluar ngelap kaca dari depan mobil, kan ngelap kaca dari depan mobil, tiba-tiba dari belakang. Jepret, dia terjengkang, kemudian kepalanya kena aspal dan meninggal. Yang di dalam mobil ke tubruk, 2 mati, yang 2 cuma luka-luka. Ya, jadi demikian gampangnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kematian itu terjadi pada saatnya. Bapak Ibu sekarang matinya dalam keadaan apa? Bapak Ibu niatkan aja matinya husnul khatimah. Mati yang membawa iman. Kok Pak dari kemarin mati-mati terus, apa Pak mau mati? Mau, karena belum ya. Kalau ibu-ibu mau duluan, mangga. Bapak-bapak juga mangga. Saya belakangan nggak apa-apa. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan, mangga. Ya. Nah, berikutnya adalah yang harus kita paham dan harus selalu menjadikan diri kita ini mawas terhadap diri, yaitu bermuhasabah, menghisab diri, bahwa Allah telah menentukan segalanya dan Allah mengawasi kita. Nah, inilah yang disebut ilmunya ihsan. Kalau iman ada 6 yang harus menjadi rukunnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Keimanan yang sudah terjadi sekarang apa, Bu? Iman kepada Allah, iya. Iman kepada malaikat, iya. Iman kepada kitab-kitab, iya. Iman kepada Rasul-Rasul, iya. Iman kepada kiamat, iya. Iman kepada qada dan qadar, iya. 6-6-nya harus beriman. Gak boleh dipilih-pilih, Bu ya. Maka malaikat mentah, gawat gitu, Bu ya. Kenapa? Yang menjadikan kita berkedip, yang menjadikan kita bisa ngomong, yang tidak telinga bisa mendengar, itu adalah Allah perintahkan kepada malaikat untuk menjadi pendengaran kita, untuk menjadi penglihatan kita, untuk menjadi ucapan-ucapan yang keluar dari rongga-rongga mulut kita. Kalau tidak ada malaikatnya di mulut kita nggak bisa ngomong.
atau malaikatnya sudah pergi gitu ya. Nah, kita nggak bisa ngomong lagi. Nanti yang terakhir akan memutuskannya siapa Bu malaikatnya? Malaikat Ijrail. Minggir, minggir, minggir semua. Bagian aku yang kerja, kata Ijrail. Terus gimana Bu? Dicabut nyawanya. Ya. Jadi sekarang malaikat Israel belum datang ke Bapak Ibu ya. Tapi malaikat rahmat, malaikat penglihatan, malaikat pendengaran, malaikat denyut jantung, malaikat kulit, semuanya bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu seyogianya selalu bersyukur. Karena apa? Allah menjadikan kita itu dalam pengawasannya. Ya, sepenuhnya pengawasannya, tidak ada yang tidak diawasi. Bahkan kalau diibaratkan daun lepas dari tangkainya atau dari pohon, turunnya mau kemana itu Allah sudah tahu. Ya, kita tahu nggak Bu? Coba nanti main-main Bu ya ke gunung ataupun kemana lagi healing, Ibu terus lihat, lemparkan daun, masing-masing pegang satu, lemparkan, tandain mau kemana daun itu jatuhnya. Kira-kira bisa nggak menentukan? Enggak, daun dilempar. Tiba-tiba pas mau ke tempatnya ada angin melayang. Jangankan daun Ibu mah, kalau lagi main pecle, pernah pecle Bu? Yang pakai beling itu ya, pakai genteng diputer-puter, kemudian dilempar pakai otak, klik 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 klik, engklek Bu ya, kalau bahasa Jawanya. Kalau ngelempar kan kadang nggak benar juga Bu. Jelas-jelas harus ke nomor 5, dapatnya nomor 7 kan gitu ya. Itu yang gede Bu. Kadang osok pecle Bu kan. Ya, gitu. Pecle serang Padang Bu ya. Nah, jadi kita harus mawas dan menyadari sepenuhnya di hari Jumat ini waktunya untuk menghisap diri. Bahwa rezeki sudah ditentukan dan tidak akan tertukar. Bahwa kewajiban itu juga sudah ditentukan masing-masing individual dan tidak akan bisa diwakilkan. Kemudian bahwa kematian sudah ditentukan waktu, tempat, dan caranya, dan masing-masing tidak ada yang tahu. Dan yang keempat, bahwa Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Itulah yang namanya ihsan. Nah, tadi iman, 6 rukunnya. Islam ada 5 rukunnya. Bersyahadat untuk menyatakan bahwa diri ini mengaku bahwa engkau Allah Tuhanku yang satu. Kemudian nabimu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna nabi, rahmat bagi seluruh alam dan contoh teladan bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita paham setelahnya mengaku kepada Allah dan Rasulnya, maka diberikan kesempatan untuk sholat. Nah, sholatnya menentukan Allah 5 waktu. Ada juga sholat-sholat tambahannya, sholat rawatib, duha, kemudian tahajud, kemudian sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan ibadah saum. Ya, saum setelahnya sholat. Kemudian setelahnya saum kita juga membersihkan jiwa-jiwa kita baik secara individu, jiwanya dengan zakatul fitri ataupun secara harta dengan zakatul mal. Nah, kemudian baru kita bersihkan jiwa kita dengan melaksanakan berangkat menuju tempat Nabi Adam dulu pertama kali ada di dunia, yaitu bersama dengan Siti Hawa berumah tangga di Baitullah, di seputaran Ka'bah. Niatkan bagi diri kita. Alhamdulillah 2 kalimat syahadat sudah, sholat sudah, saum sudah, zakat mah sering nerima. Nah kan gitu Bu ya, bayar jarang kan gitu ya. Ya kalaupun nggak sering nggak bayar nggak apa-apa, sodakoh Bu ya, berwakaf, berinfak, silahkan dibiasakan, jangan nunggu kaya, karena kalau nunggu kaya insya Allah nggak kaya-kaya, tapi kalau sesegera mungkin berzakat, berinfak, bersedekah, maka kekayaan itu akan otomatis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita berinfak 700 kali lipat akan diganti. Kalau infaknya 1, 700 kali gantinya. Kayak gitu Bu ya. Kemudian berikutnya adalah kita niatkan untuk berangkat menuju Baitullah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesempurnaan dari keislaman kita. Ujung-ujungnya mendapat pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna-sempurna. Karena ke Mekah itu jauh, harus pakai ongkos, harus dalam keadaan yang serba istitoah, memenuhi segala sesuatunya, baik administratif, politik, ekonomi, sosial, dan juga badannya yang sehat, maka usahakan kita mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh setiap hari dengan cara apa?
sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian 2 tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, dan yang ketiganya adalah sholat isyraq atau sholat duha awal 2 rakaat setelahnya matahari keluar. Sebenarnya setelahnya itu jangan sampai sebelum matahari keluar. Setelahnya bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Namanya juga setelahnya. Tentunya sampai sebelum zuhur. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yuk, hari ini kita buktikan bahwa kita ini berbahagia, kita beriman, kita ini Islam, dan kita ini ihsan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus ikhlas. Jadi I-nya itu ada 5 yang selalu kita bahas. Iman, Islam, ihsan, ikhlas. Ikhlas ini adalah hanya kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati ini hanya ada Allah. Dan yang kelimanya adalah istiqamah. Iman, Islam, ihsan, ikhlas, dan istiqamah. Ini semua ada ilmunya. Ilmu keimanan disebutnya dengan ilmu keislaman dengan disebut muahadah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan menegakkan sholat namanya muraqabah. Kemudian kita bersaum-saum mengendalikan diri namanya muhasabah, menghisab diri. Kemudian kita berzakat, bersedekah namanya muaqabah, menghukum diri ya, karena kita dapat maka kita harus bayar. Itulah namanya menghukum diri. Dan yang namanya berangkat menunaikan ibadah haji atau sholat subuh berjamaah tetap tinggal di masjid dan sholat isyraq, maka itu namanya mujahadah, berjihad. Jadi Bapak Ibu tuh ke masjid saat ini dari subuh dan bertahan sampai keluar matahari, itu dalam rangka berjihad. Jihad sekarang tidak melawan penjajah, tidak juga mengangkat pedang, tetapi jihad sekarang adalah mengangkat mata supaya bisa melek, ya, mengangkat hati supaya bisa tetap tinggal di masjid bertahan, ya, karena tidak sedikit orang yang gesmarojengja. Marojengja itu apa, Bu? Kalau bahasa Jawanya apa marojengja, Bu? Morojengjo maksudnya. Marojengjo teh tengah cicing, Bu, lamun di masjid. Kan biasa ini sama ibu-ibu teh tengah cicing, aya geura-geuri geus ieu teh ustaz teh ira rek ngeusan. Ya ustaz teh ira rek ngeusan ningalian kana jam, mata jam teh di masjid rata-rata diteuneun di hareup mah di tukang, Bu. Ya. Heeh. Ya, diteuneun di hareup. Tahun PK itu punya ke gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi 5 hal itu harus kita pahami dengan benar untuk menjadikan kita ini bersih jiwa, bersih hati, dan tentu saja pada saatnya kita akan menjadi orang yang dipilih untuk selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyah yang merupakan tugas Kangjeng Nabi wa yuzakihim. Kemudian kita juga jangan lupa hari ini kita nambah ilmu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ilmu tentang Al-Qur'an dan tentang hadis-hadis Kangjeng Nabi yang dirangkum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Hari ini kita tambahkan nikmat kita dalam keadaan berbahagia, istiqomah berjamaah baca Quran dengan mengungkapkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf mulai ayat ke-19. Ya. Surat Al-A'raf mulai ayat ke-19. Alhamdulillah bisa mentafsir Al-Qur'an, Al-Ikhlas, suka miskin, Al-Zaman, sebelah kanan, kiri, depan hadir. Di dunia maya sana alhamdulillah Kang Agus dari Bogor, dari Sumedang, Kang Ahmad dari Bandung, Bu Hilda dari Cirebon, dan Bu Irin dari Cirebon. Semuanya tentunya bersama keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan bahagia, istiqomah berjamaah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mari kita baca, kita bacanya hari ini 9 ayat, mulai ayat ke-19 dari surat Al-A'raf.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu shi'ma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Dan Allah berfirman, Hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, di ayat ke-19 ini merupakan lanjutan kisah dari ayat sebelumnya yang kemarin kita baca, di mana dalam ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Jadi kepada iblis Allah mengusirnya dari surga. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikutimu, mengikutimu, ya, mengikuti siapa? Iblis. Mereka maksudnya anak cucu Nabi Adam. Ya, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan semua. Jadi kisah ini, ya,
menyebutkan bahwa Allah mengusir iblis dari surga, dan iblis ketika dinyatakan terusir meminta tempo untuk hidup selama-lamanya dan diizinkan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya sampai hari berbangkit atau hari kiamat. Tetapi iblis sesumbar bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam, termasuk Nabi Adamnya dan istrinya akan digoda. Maka diizinkan oleh Allah. Jadi jangan lupa, iblis menggoda manusia itu adalah diizinkan oleh Allah. Dan kepada manusia diberitahu bahwa, hei Adam, musuhmu itu adalah iblis. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, maka di sini disebutkan iblis diusir dan iblis itu terhina, kemudian iblis akan menggoda anak cucu Adam, dan anak cucu Adam yang tergoda juga maka divonis, sebelum terjadinya sudah divonis oleh Allah bahwa akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi yang namanya vonis bahwa manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam itu dulu sudah ditentukan. Tapi kepada siapa itu? Kepada yang mengikuti ajakan atau godaan iblis dan setan. Siapa iblis? Itulah yang waktu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Siapa setan? Anak incu iblis. Nah, geningan iblis kawin jeung saha, jeung iblis, jeung pemajikan iblis. Di mana? Di negeri iblis. Nyebutnya. Terus anakna ngaranna setan. Ari setan boga pemajikan? Boga. Saha pemajikan setan? Nyi setan. Ari anak setan saha? Putra putri setan. Ibu kenal teu? Tuh. Nah, tapi geningan sok minang babarengan gitu ya. Itu kenal tapi minang babarengan. Itulah manusianya omdo ya, COD, cuma omong doang ya. Tidak kenal setan tapi sok sering babarengan dikonco. Naudzubillah. Makanya kita harus selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan selalu membarengi kita, ngikuti. Kalau bahasa kerennya mengikuti itu ngintil, ya. Lebih keren lagi bahasa tingkat tinggi nama nebeng. Jadi setan itu nebeng di dalam awak orang, di dalam badan kita, malah bukan di dalam denyut, di dalam aliran darah kita, nebeng gitu si setan itu. Ya. Dia tidak punya bentuk tapi dia bisa masuk ke dalam bentuk atas izin Allah. Kira-kira Bapak Ibu ayeuna aya setanan teu Bu? Kadang setan itu ngajak ngantuk gitu Bu ya. Kadang setan itu ngajak lagi balik gitu Bu ya. Kalau ngaji gitu ya. Kadang setan itu ngajak tong ngaji nanaonan jangan gitu-gitu wae. Ya. Jadi di ayat berikutnya di ayat ke-19 ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei Adam, ya, bertempat tinggallah." Waktu itu Adam ada di situ enggak? Ada. Nabi Adam pernah bertemu Allah enggak? Pernah. Bersama siapa waktu itu Nabi Adam? Setelahnya iblis diusir, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa pernah bertemu iblis tidak? Tidak, belum sebelumnya Siti Hawa itu. Jadi tidak tahu Siti Hawa itu waktu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena waktu itu Adam masih sendirian. Belum ada Siti Hawa. Ini yang harus paham Bu. Jadi Nabi Adam digoda di dalam oleh iblis itu bersama Siti Hawa. Tetapi pada saat Nabi Adam disuruh iblis disuruh sujud kepada Adam, waktu itu Siti Hawa belum ada. Jadi kapan Siti Hawa diciptakan Allah? Ketika iblis sudah diusir dari surga. Kemudian iblis tidak boleh masuk surga. Tapi ayah di bibir surga, di emper-emper, ningali ke Adam teh. Arek digoda Adam kesendirian hese Bu. Laki-laki kalau lagi sendirian digoda susah Bu. Susah Bu. Jangan coba laki-laki digoda sedang sendirian. Tapi kalau lubaan gapleh yuk. Mana yang mampu bisa diajak gapleh Bu. Itu artinya apa? Dibandingkan dengan yang lain. Nah pada saat itu laki-laki muncul kejantanannya. Laki-laki digoda oleh perempuan kalau lagi seorang diri nggak bakal. Tapi kalau sudah punya istri, yang goda banyak. Ya harus patah Bu ya.
Kalau lagi sendirian, jarang yang goda, namanya juga sendirian. Tapi kalau sudah punya bini, yang goda banyak. Buktikan sendirilah Pak Tono. Kalau Bapak nggak ada yang goda setelah punya istri, berarti Bapaknya terpayu, ya. Atau tidak ada menariknya. Atau cepat teguh begitu-gitu. Atau Pak Tono nyangga satu Pak Teguh. Ya. Ketika sudah nikah ada yang goda nggak? Kalau nggak ada yang goda, berarti memang itu menarik. Tapi nggak mungkin yang namanya laki-laki sudah punya istri, nggak mungkin nggak ada yang goda. Nggak mungkin, pasti. Cuman bisa jadi yang godanya bukan perempuan. Justru mungkin yang godanya itu adalah yang lain. Godanya itu, dia semoga pemajikan dia, mual ikhtiar, mual neangan deh. Padahal kudu terus-terusannya. Gitu punya, paham. Karena laki-laki kadang kalau lagi sendirian aman. Tapi kalau sudah ada orang lain kadang dipertanyakan. Ya, Hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu. Berarti setelahnya iblis pergi, kemudian Nabi Adam diberikan teman, diciptakan oleh Allah, namanya Siti Hawa. Ya, dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Jadi sekarang Nabi Adam sudah berdua. Makanya disuruhnya oleh Allah, Hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Bapak Ibu, sampai sekarang anak Nabi Adam makan buah-buahan enggak? Bapak Ibu makan buah-buahan enggak? Buah-buahan. Kejo itu buah-buahan, Bu. Nasi itu buah-buahan. Ya. Ibu mau ibu buah dan durian, mangga, enggak. Itu nasi itu buah-buahan disuruh dimakan. Tapi waktu itu Nabi Adam can aya magic jar, can ngaliwet, can aya kastrol, ya. Jadi makannya itu buah-buahan. Kecuali, disebutkan di sini ya. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pohonnya. Itulah yang sering dalam kisah itu disebutkan pohon keabadian atau pohon huldi. Ya, huldi itu abadi. Pohonnya disebutkannya pohon keabadian. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Jadi kalau mendekati pohon ini, maka zolim. Jadi sudah ditentukan aturan mainnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, silahkan makan dan minum dari apa yang ada kecuali pohon ini. Dan ketika mendekati pohon itu berarti zolim. Nah, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa, hei Adam silahkan hidup di dunia ini, di surga ini, dan silahkan makan dan minum, kemudian jangan mendekati pohon ini, iblis itu dengar. Karena apa? Karena iblis selalu nguntit Nabi Adam. Selalu ngintil di Nabi Adam. Termasuk iblis juga sudah ada di Siti Hawa. Karena waktu itu iblis sudah menjadi di aliran darahnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ayat 20-nya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Jadi siapa yang membisikkan pikiran jahatnya? Setan. Iblisnya di mana? Nonton tika jauhan. Nudis di tangga godana setan. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian disebutkan di sini membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi setan itu sok jadi penasehat, bisik-bisik, was-wis. Nah, di sini disebutkan was-wis kepada kedua insan tersebut ya. Pawas-wasa, was-wis. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat ke-22. Kita baca dulu ayat ke-22.
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباسا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم
Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan kita diberikan kesempatan untuk makin hari makin baik bacaan Al-Qur'an kita. Selamat bergabung Mas Sudiono, ya alhamdulillah, silahkan bersama keluarga. Lanjutkan kita baca terjemahan tafsir Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 22 sampai dengan ayat ke-26. Maka setan membujuk keduanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Jadi jangan lupa, Nabi Adam itu punya akal, Siti Hawa juga punya akal. Dibujuk oleh setan dengan tipu daya. Jadi yang suka ditipu dan suka tak berdaya adalah akal ketika nafsu lebih dominan, alias ketika dia tergoda oleh fujur dari setan. Kan di dalam akal kita itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke dalam akal kita ini adalah fujur, kecenderungan berbuat tidak baik, atau takwa, kecenderungan untuk takwa. Nah, oleh si iblisnya ini melalui setan, anak incu iblis, digoda dengan cara apa? Digoda untuk menganggap fujur itu seolah-olah takwa, menganggap bahwa yang dilarang itu adalah baik-baik saja. Ya. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah pohon itu, nampaklah baginya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya. Jadi begitu makan buah itu, yang tadinya bajunya perlentek bagus, lebih hebat dari Arjuna, Gatotkaca, Yudhistira, Nakula Sadewa, dan Bimo, ya. Maka terbuka seluruh auratnya. Konon kabarnya Bapak Ibu, menurut salah satu hikayat, manusia itu dulu kulitnya itu seperti kuku semua, mengkilat bagus begini. Nah, ketika terbuka auratnya maka semuanya terbuka kecuali kukunya itu tinggal sedikit di ujung, ya. Ya. Ibu ada kukunya, Bu? Hati-hati yang nggak ada kukunya berarti sudah bukan manusia, Bu, ya. Makanya kalau yang paling sakit itu kalau dicabut kuku, cobain aja, Bu, cabut. Baru salah motong aja udah sakit, Bu, ya. Tatkala keduanya telah merasai buah pohon itu, nampaklah baginya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Allah menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu, ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah ada nggak? Ada. Tapi kenapa dibiarkan? Karena Allah sudah mengizinkan kepada iblis dan Allah sudah memberikan kepada Nabi Adam kecenderungan fujur dan takwa. Jadi dibiarkan untuk memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dalam jiwa manusia itu sendiri. Ya, kebayang nggak, Bu? Allah melihat itu si iblis waktu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Dan Allah biarkan. Karena apa? Allah sudah membuat aturannya, nggak boleh dekat-dekat ke pohon ini. Tapi ternyata melanggar. Dan apa yang terjadi? Keduanya berkata, ya Tuhan kami. Nah, ini doa yang paling populer, ditandain Bapak Ibu, ya. Doa ini yang paling populer, yang sering kita ucapkan dan kita hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihis salam. Nanti Ibu di Arafah baca doa ini, Bu, ya. Nah, karena di sanalah nanti Nabi Adam terus-terusan berdoa sampai dengan tobatnya diterima. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu sekalian." Nah, berarti surga ada di, kalau disuruh turun berarti ke bawah. Surga berarti di atas. Di atas itu derajatnya. Kalau letaknya wallahu alam, ya. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi turun dan nanti akan ada keturunannya, kemudian nanti akan bermusuh-musuhan antara anak incu Nabi Adam. Ya.
dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan atau tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi masing-masing punya tempat untuk hidup di muka bumi sampai mati gitu ya. Dan Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Masya Allah. Ibu, mudah-mudahan kita hidup dan mati dalam kehendak Allah, dapat rahmat Allah dan dibangkitkan dalam rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mawas tentang hal ini. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Yuk kita pakai pakaian terbaik, yaitu pakaian takwa. Yang demikian itu